warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Iman Nurmayatin dalam pembelajaran PAI dan BP. Untuk materi hari ini yaitu tentang indahnya toleransi. Bisa kalian perhatikan gambar yang saya tampilkan. Di sini menggambarkan aneka ragam agama di Indonesia, bahkan mungkin beraneka ragam agama di dunia. Materi ini, gambar ini erat kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang toleransi. Lalu apa sih toleransi? Di sini bisa kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini Allah telah menyeru kita semua umat manusia tanpa memandang statusnya, tanpa memandang kedudukannya, tanpa memandang agamanya. Allah melahirkan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Allah pun melahirkan manusia itu dalam keadaan yang berbeda, sukunya, berbeda bahasanya, kebudayaannya, bahkan berbeda bangsanya. Lalu apa sih tujuan Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Tujuannya adalah supaya manusia itu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, inilah makna dari toleransi secara umum. Lalu apa sih makna toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Toleransi adalah sikap membiarkan, sikap menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan diri kita, dan kita mau menerima kenyataan itu karena kita pun mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Nah, jadi kita ketahui bahwa dalam bermasyarakat itu beraneka ragam. Tadi kan sudah saya bilang keanekaragaman dalam budayanya, agamanya, bahasanya. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa toleransi ini, bahwa sikap toleransi adalah syarat untuk terjadinya, untuk menciptakan masyarakat yang damai, yang harmonis, yang rukun. Nah, kemudian Said Aqil Al-Munawwar menyebutkan bahwa toleransi itu mengandung konsensi, artinya melepaskan hak. Yang artinya adalah konsensi adalah pemberian yang hanya didasarkan pada kemurahan dan kebaikan hati dan bukan didasarkan pada hak. Jadi intinya adalah toleransi ini akan muncul karena adanya perbedaan. Jadi apabila tidak ada perbedaan, maka tidak akan ada toleransi. Ya. Toleransi ini akan muncul, akan berlaku apabila adanya perbedaan prinsip di antara manusia. Tetapi tidak boleh, meskipun adanya toleransi itu tetap kita harus mempertahankan prinsip kita. Jadi artinya adalah dengan adanya toleransi itu kita tetap memegang prinsip kita tanpa harus mengesampingkan hak asasi orang lain. Adapun batasan toleransi menurut Said Aqil itu ada dua. Yang pertama adalah setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri, dan yang kedua adalah toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah keagamaan. Jadi artinya adalah toleransi itu cakupannya hanya dalam lingkup muamalah saja, bukan toleransi dalam masalah akidah beragama. Nah, adapun contoh dari toleransi yang bisa kita pahami, kita ambil saja contoh toleransi dari kehidupan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Jadi pada saat Rasulullah SAW beserta para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah dengan perjanjian dengan Piagam Madinah.
Nah, itu adalah salah satu contoh toleransi yang bisa kita ambil hikmahnya. Lalu kenapa sih kita harus bertoleransi? Apakah toleransi itu penting dilakukan oleh manusia? Ya, karena setiap orang itu mempunyai cara pandang yang berbeda. Bisa kita lihat gambar yang saya tampilkan. Ya, mungkin sebagian orang akan menyebutkan bahwa gambar yang saya tampilkan ini adalah wajah dari dua orang wanita cantik. Tetapi mungkin bisa jadi sebagian orang menyebutkan bahwa gambar yang saya tampilkan itu adalah beberapa petik bunga dan kupu-kupu, dan gambar di sampingnya adalah satu pohon yang disertai dengan beberapa ekor burung. Semuanya jawabannya bisa jadi adalah benar, karena tadi saya katakan bahwa cara pandang orang itu berbeda-beda. Kemudian alasan lainnya kenapa kita harus bertoleransi, karena apabila tidak ada toleransi di antara manusia, maka akan memunculkan diskriminasi dari pihak mayoritas terhadap kaum minoritas. Kaum minoritas akan tertindas baik secara fisik maupun non fisik, dan apabila hal ini terjadi maka akan mengakibatkan hal yang buruk. Mungkin akan terjadi peperangan antar suku, antar agama, bahkan hal yang lebih buruk lagi akan mengakibatkan peperangan antar bangsa. Maka saling menghormatilah, mari kita bertoleransi. Kedamaian itu ada ketika kita mau menerima perbedaan. Sekian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum